Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita akan bahas terkait kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan apa saja kan bercorak Hindu-Buddha dan di mana letaknya dan kapan kerajaan ini berdiri akan dibahas setelah ini. Jadi yang pertama yang perlu kita bahas dahulu adalah Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Informasi mengenai kerajaan ini diperoleh dari 7 prasasti yang disebut yupa berbentuk menhir atau tiang batu yang disebut atau yang ditemukan di Muara-Akaman, daerah tepi Sungai Mahakam. Yupa ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang perkiraan ditulis pada 400 Masehi. Dari segi bahasa, huruf dan isi tulisannya di sini, pengaruh India dalam Yupa Kutai sangat kuat. Hal tersebut juga merupakan bukti tertulis pertama yang menunjukkan adanya pengaruh Hindu di Indonesia. Pada salah satu yupa diperoleh oleh berita tentang nama raja yang berkuasa di Kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nama Kudungga sebagai pendiri kerajaan merupakan nama Indonesia asli, namun anak-anaknya yang merupakan penggantinya menggunakan nama India. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Pernahkah kalian mendengar kerajaan ini? Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berkuasa di wilayah barat di Pulau Jawa pada abad 4 hingga abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada hingga kini, seperti candi, prasasti, dan lainnya. Nama Tarumanegara berasal dari kata tarum dan negara. Tarum berarti sungai yang membelah Jawa Barat dan Sungai Citarum. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa kata tarum berasal dari nama tanaman, warna yang berada di Sungai Citarum, dan negara yang berarti negara atau kerajaan. Salah satu peninggalan dari kerajaan Tarumanegara adalah beberapa prasasti. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ada 7 prasasti yang memuat tentang kerajaan Tarumanegara, mulai prasasti Ciaruten, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Cigahiang, prasasti Pasir Awi, dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek di gambarnya, bisa dicek di LKS-nya. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad sebelum Masehi atau bisa disebut dengan abad ke-7 sebelum Masehi dan berpusat di Palembang. Sriwijaya merupakan kemajuan di segala aspek kehidupan ketika diperintah Raja Bala Putradewa. Bala Putradewa bahkan sudah menjalin hubungan dengan kerajaan Benggala dan kerajaan Chola di India. Di bawah Bala Putradewa, kerajaan ini disegani berkat kekuatan armada lautnya. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang kuat karena terletak di jalur perdagangan nasional dan internasional. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha. Selain prasasti, informasi tentang Sriwijaya banyak diperoleh dari catatan dinasti Tang di Tiongkok dan dari catatan Itsing, seorang musafir Tiongkok yang belajar pramasastra Sanskerta di Sriwijaya. Dinasti Tang mencatat bahwa utusan Sriwijaya pernah datang ke Tiongkok yaitu tahun 971, 972, 975 hingga 980 sampai 983. Itulah sebabnya ditemukan catatan Sriwijaya dalam prasasti Katon. Selanjutnya, coba dilihat di situ pada masa kemasannya di sini kerajaan Sriwijaya sendiri atau bisa disebut
meliputi wilayah Sumatera. Kekuasaannya yaitu Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun hubungannya baik dengan negara-negara tetangga, tidak selamanya bisa dipertahankan. Seperti halnya pada abad ke-11 Masehi, Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan Chola India, namun kerajaan ini masih tetap bertahan dan masih bisa menguasai jalur dagang di Selat Malaka. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, seperti keberadaan kerajaan-kerajaan lainnya, Kerajaan Mataram kuno ini pun diketahui dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Di samping prasasti, informasi tentang Mataram juga diperoleh dari candi-candi, kitab cerita Parahyangan atau sejarah Pasundan, dan berita Cina. Kerajaan yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 ini terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah. Kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Sana. Raja Sana kemudian digantikan oleh namanya Raja Sanjaya. Sanjaya adalah seorang raja bijaksana pada masa pemerintahannya. Rakyatnya hidup makmur. Pada pemerintahan Sanjaya ada dinasti lain yang lebih besar, yaitu dinasti Salendra. Kalau Sanjaya itu lebih dekat dengan yang namanya Candi Prambanan, Salendra sendiri yaitu cerminan dari Candi Borobudur. Keluarga Sanjaya di sini beragama Hindu dan keluarga Salendra beragama Buddha. Setelah Sanjaya Mataram kemudian diperintah oleh Sailendra Sri Maharaja Dia Pancapana Rakai Panakaran. Setelah Panakaran, Mataram terpecah menjadi Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Namun pada tahun 850, Mataram kembali bersatu dengan menikahnya Rakai Pikatan dan Pramodawarni, putri dari keluarga Syailendra. Setelah Pikatan, Mataram diperintah oleh Balitung mulai tahun 898 hingga 910 bergelar Sri Maharaja Rakai Watukura dari Balitung. Balitung adalah raja terbesar di Mataram. Wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan masanya dibuat di prasasti yang berisi nama-nama raja sebelumnya sampai dirinya setelah Balitung berturut-turut memerintah. Daksa mulai 910 sampai 919, Tulodong mulai tahun 1919 sampai 1924, dan Wawa 824 hingga 929. Mataram kemudian diperintah oleh Sindok 929 hingga 949. Keponakan Wawa dari keluarga Isyana, karena Wawa tidak mempunyai anak, dengan demikian beralihlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Di Kerajaan Mataram kuno ini berada di daerah Prambanan. Kalau dinasti Salendra itu di daerah Magelang. Mungkin itu aja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.